Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi nikmat, ya, baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, dan waktu luang. Jadi mari kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat? Contohnya seperti menuntut ilmu, belajar. Jadi belajar itu salah satu mempergunakan nikmat Allah, itu baik dari segi kesehatan, waktu luang. Mudah-mudahan dengan senantiasa menggunakan hal-hal yang diberikan Allah, termasuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah kesempatan yang mulia ini kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Ad-darsul ats-tsani, pelajaran yang kedua itu fokusnya kepada fi'il mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari' itu untuk setelah fi'il madhi. Pelajaran yang pertama kemarin itu fi'il madhi, yaitu artinya sesuatu yang telah dilakukan, sesuatu perbuatan yang telah terjadi. Ketika mengartikan fi'il madhi ditambah dengan kata telah terjadi, dia telah membaca, misalnya qara'a, kataba telah menulis, zahaba telah pergi. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari, sesuatu yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Mudhari misalkan zahaba telah, fi'il mudhari yadhhabu sedang pergi atau akan pergi. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan, sedang melakukan perbuatan, itu digunakan dengan fi'il mudhari. Jadi harus dibedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas sebuah tema, yaitu bisa dicatat di bukunya. Temanya adalah fi'il ditinjau dari subjeknya atau pelakunya. Jadi kita fokus setelah fi'il itu kita fokusnya ke pelaku perbuatan itu siapa. Terbagi dua. Yang pertama ada namanya fi'lu mabni ma'lum. Ini maklum artinya yang diketahui. Jadi ketika di suatu kalimat itu setelah ada fi'il kita tahu fa'ilnya, pelaku dari fi'il itu. Misalkan qara'a, misalkan zahaba Ahmadu, berarti yang melakukan perjalanan pergi itu Ahmad, jadi tahu. Yang kedua ada namanya fi'il mabni majhulun. Majhul artinya yang majhul yang belum diketahui. Bisa diartikan pelakunya dihilangkan dari fa'ilnya. Perhatikan ada yang ma'lumun dan majhul, dan ini berlaku baik untuk fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Yang madhi ada yang ma'lum, juga ada majhul. Untuk mudahnya kita akan pertama bahas fi'il madhi yang untuk fi'il madhi dulu. Fi'il madhi ada dua, ada namanya ma'lumun, ada namanya majhulun. Yang ma'lum seperti ini, yang diketahui pelakunya, qara'a Ahmadu al-khabara. Ahmad telah membaca berita, misalkan telah membaca berita. Perhatikan, ini banyak kesalahan kemarin di harokat dari apa yang ada di sini. Ingat, kalau untuk fi'il madhi itu biasanya tetap harokatnya. Qara'a tetap ya qara'a. Sementara yang fa'il itu harokatnya selalu dhammah dia. Selalu itu sesuai kalau dia mufrad, misalkan dia satu orang, itu alamat marfu'nya atau yang diapakan alamatnya selalu dia dhammah. Qara'a Ahmadu al-khabara. Yang khabara ini namanya maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan dia objek, dia penderita. Misalkan saya
melempar batu misalnya. Jadi batu itu dia artinya sebagai objeknya, pelaku penderita misalnya. Nah sama di dalam bahasa Arab namanya objek itu adalah maf'ul bih. Jadi dia harokatnya kalau untuk mufrad atau untuk satu jumlahnya satu itu biasa fathah dia. Nah, banyak keliru kemarin di dalam soal itu karena masih belum bisa untuk menentukan mana yang di fathah, mana yang di dhammah, mana yang di kasroh. Jadi inilah fungsinya untuk mempelajari bahasa Arab atau lebih spesifiknya kaidah nahwu itu menentukan harokat terakhir dari suatu kata, apakah dia di dhammah atau di kasroh atau di fathah. Itu perlu ilmu tersendiri. Makanya diharapkan untuk ketika mempelajari bahasa Arab fokus ya. Nah, karena ketika kita mengetahui apa itu fathah, bagaimana di kasroh dan di dhammah, insyaallah ini akan mudah untuk mempelajari bahasa Arab ya. Nah, qara'a Ahmadu al-khabar. Jadi ini Ahmad ini pelakunya jelas dia, maklum diketahui, maklum diketahui. Nah, ketika Ahmad ini dihilangkan, nah ini kan artinya qara'a Ahmadu al-khabar. Jadi dari membaca. Jadi dari awalan membaca. Dari awalan ya, membaca. Nah, jadi Ahmad telah membaca surat kabar misalkan. Jadi kata nah, ketika Ahmad ini dimajhulkan, dihilangkan, pelakunya dihilangkan, dan khabarnya dimajukan, mengganti posisi Ahmad ini, maka itu namanya majhul. Maka qara'a tadi menjadi quri'a. Nah, artinya bukan membaca lagi, menjadi dibaca, awalan dibaca. Nah, al-khabar tadi ini awalnya harokatnya fathah karena dia mengganti posisi Ahmad, jadi berubah fathah menjadi dhammah. Ini dia al-khabar. Quri'a al-khabar. Surat kabar itu telah dibaca. Berarti kan jadi bedakan yang maklum dengan majhul itu bedanya awalan dengan awalan di surat kabar itu telah dibacanya. Nah, ini dalam bahasa Arab dinamakan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il, pengganti fa'il namanya. Naibul fa'ili seperti ini. Naibul fa'ili, pengganti fa'il. Ini fa'il, pelaku pekerjaan fa'il. Jadi diganti posisinya, tapi untuk maudhinya bukan awalan lagi, tapi di awal menggunakan awalan ya, dibaca. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuat fi'il madhi majhul. Nah, cara membuatnya perhatikan, ini dicatat. Yang ini fi'il madhi dikasroh huruf sebelum terakhir, ya. Dikasroh. Ini kita ambil qara'a. Tadi kata qara'a. Kan? Qara'a. Qara'a. Nah, dikasroh huruf sebelum terakhir. Kasroh ini kan huruf terakhir. Huruf yang sebelum huruf terakhir dikasroh. Jadi harokat fathah ini diganti dengan ri. Kan dikasroh huruf sebelum terakhir. Kemudian di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Nah, di dhammah huruf sebelumnya sebelum ini, berarti ini qa. Nah, ini di dhammah ya menjadi quri'a. Seperti itu ya, ini cara membuat fi'il madhi majhul. Nah, sama seperti kataba, misalkan kataba, menulis, kataba di kasroh huruf sebelum terakhir, berarti ini dan di dhammah huruf sebelumnya. Semua huruf yang berharokat menjadi kutiba.
Contoh satu lagi, misalkan nasara, nasara, nasara. Nah, di kasroh huruf sebelum terakhir si dan di domah huruf sebelumnya yang berharokat menjadi nusiro. Yang awalnya di nasoro menolong, telah menolong menjadi nusiro, telah ditolong. Nanti ya, nah ini cara membuat fi'il madhi majhul ya. Nah ini yang pertama untuk fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari'un, sama ada yang majhul ma'lumun dan juga ada majhulun. Nah contoh yaqra'u Ahmadu al-khabar, masih ada kalimatnya sama cuma fi'ilnya beda. Kalau ini telah membaca, sementara ini sedang membaca, sedang membaca ya. Ahmad sedang membaca surat kabar. Nah, sedang membaca surat kabar, jadi sedang membaca, masih menggunakan membaca, membaca. Jadi kata mem, ya. Tapi bedanya yang qara'a itu dengan kata telah ya, telah. Sementara yang ini sedang membaca. Nah ini biar lebih paham lagi gitu. Jangan sampai nanti ketika membuat kalimat nggak bisa membedakan yang madhi dan mudhari. Nah ini perhatikan ini bedanya. Kalau yang pola itu dengan kata telah membaca, sementara yang qira'u sedang membaca. Jadi Ahmad sedang membaca surat kabar, sedang membaca surat kabar. Nah kemudian untuk menjadi majhulnya apa? Majhulnya artinya subjeknya atau fi'il pelaku, fa'il pelakunya itu dihilangkan. Ahmad ini kita hilangkan. Nah Ahmad itu kita hilangkan, posisi al-khabar menggantikan posisi Ahmad ini. Nah ini dia. Menjadi yuqra'u al-khabaru. Jadi ini artinya naibul fa'il, pengganti fa'il ya, pengganti fa'il. Nah, jadi harokatnya bukan fathah lagi, bukan maf'ul lagi, tapi naibul fa'il menjadi yuqra'u al-khabaru. Nah, yuqra'u al-khabaru. Nah, jadi artinya surat kabar itu sedang dibaca. Nah, ini. Jadi pada hakikatnya sama, cuma perbedaannya ini sesuatu yang telah terjadi. Nah, sementara ini sedang terjadi ya. Kita misalkan melihat ada koran di sana tapi dipegang sama seseorang. Jadi bisa katakan kita nggak kenal siapa yang membaca koran itu. Nah, kita katakan yuqra'ul khabaru. Surat kabar itu sedang dibaca. Nah, seperti itu, sedang dibaca. Jadi kita nggak tahu orangnya gitu. Atau kalau kita tahu bisa yaqra'u Ahmadu al-khabar. Kita melihat Ahmad sedang duduk di ruang tunggu misalnya lagi baca koran, misalnya kita baca Ahmad sedang membaca koran. Nah jadi harus betul-betul paham mana yang mudhari dan fi'il madhi ya. Yang madhi sesuatu yang telah berlangsung, telah selesai dan sementara mudhari sedang atau akan melakukan sesuatu. Nah ini punya ciri, cara membuatnya beda-beda juga. Nah, yang ini tadi udah dijelaskan yang fi'il madhi. Yang mudhari ini lebih gampang. Mudhari majhul caranya di dhammah awalnya. Di dhammah awalnya, kemudian di fathah sebelum huruf terakhir. Contohkan yaqra'u. Yaqra'u. Ini kan biasa sedang membaca. Nah, kita ganti menjadi majhul. Kita ganti menjadi majhul menjadi sekarang mudhari majhul di dhammah awalnya. Yang yaqra'u tadi di dhammah menjadi yuk. Nah, yuqra'u, sekarang yuqra'u dan di fathah sebelum huruf terakhir. Nah, di fathah ini dia, di fathah huruf sebelum terakhir. Nah,
Yukman tadinya menjadi sedang membaca, sekarang sedang dibaca. Nah, contoh yang lain seperti yazhabu, yazhabu dari kata zahaba, yazhabu. Nah, yazhabu, yazhabu, cara tadi apa? Di mudhari di dhammah huruf awalnya yuz. Yuzhabu, yuzhabu. Nah, seperti ini. Fathah yazhabu, yuzhabu. Dipergi atau diberangkatkan, atau nasar yansuru, yansuru. Nasara yansuru, yansuru. Di mudhari di dhammah awalnya, nah ini kan yang suruh tadi, jadi suruhnya dia fathah sebelum huruf terakhir kan so. Nah, so tadi harokannya dhammah di apa? Suruh apa? Di fathahnya. Berarti menjadi yunsoru. Jadi yunsoru, ditolong, sedang ditolong. Nah, dan fiil-fiil lain boleh dicoba seperti ini. Kita cari fiil madhi di halaman pertama, pelajaran pertama banyak fiil-fiil ya. Bisa dipraktekkan cara membuatnya dengan mengikuti kaidah-kaidah seperti ini. Nah, itu lebih gampang. Kaidahnya ada seperti ini, tinggal mengikuti aja. Nah ini sedikit tentang penjelasan fiil ya. Ada fiil di situ jadi fiil ma'lum dan fiil majhul. Nah kemudian selesai tentang penjelasan sedikit tentang fiil ya, fiil mudhari. Kemudian selanjutnya ini diperhatikan di halaman 12 yang al-qiraatu. Al-qiraatu tugasnya adalah dicari, kemarin sudah dijelaskan ciri-ciri isim ya, ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil dan huruf ya. Nah, sekarang dicari di al-lughatu al-arabiyyah. Nah, perhatikan. Dicari mana yang isim, mana yang fiil dan mana yang huruf. Ya, yang mana fiil dan mana huruf. Nah, dicari di sini apa aja fiil, yang mana fiil dan mana isim dan mana huruf. Tinggal boleh dicatat di buku atau boleh digaris bawahi di bukunya. Kalau ini isim misalkan, kalau ini fiil, kalau ini huruf misalkan ya. Jadi tinggal membedakan di situ saja, bedakan antara ketiganya. Nah, yang selanjutnya ini seperti biasa boleh dialog ini dipraktekkan langsung di rumah sama abi atau uminya dengan dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik, boleh sambil dihafal ya. Mau langsung buku boleh, dialog dengan abi atau umi, tapi dicatat satunya dicatat yang di buku ini untuk umi atau abinya, yang dicatat tadi untuk anak kami yang soleh untuk dibaca. Bagi yang mau langsung menghafal nggak masalah, jadi dialognya nggak perlu lihat buku, tapi kalau mau pakai buku juga nggak apa-apa. Nah, dialognya seperti ini. Nah, ini Assalamualaikum Abdur Rahman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina tadrusu? Adrusu fil madrasati al-ibtidaiyah as-safwa. Kemana engkau belajar? Adrusu, saya akan belajar di madrasah ibtidaiyah, maksudnya di MI, ini bahasa kitanya di MI. Hal darus al-lughata al-arabiyyah fil madrasati. Apakah engkau akan mempelajari bahasa Arab di sekolahmu? Nah, dan seterusnya cukup untuk dialog semuanya dipraktekkan langsung ya. Yang pertama al-hiwar 2 dan al-hiwar 3. Nah, diartikan sekaligus ya, bagi yang belum paham nanti boleh ditanyakan seperti biasa. Ustaz, yang ini artinya apa? Lewat WA enggak apa-apa ya. Yang penting setelah dipraktekkan langsung diartikan, karena itu lebih mengesan di dalam hati kita, lebih menambah daya ingat kita.
Nah, alhamdulillah ini sedikit pelajaran yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dipahami dan insya Allah terus diperhatikan pelajarannya, dan ini akan menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.